Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita buka dengan mohon bantuan salah satu. Sudah menjaga dan melindungi kami dari rumah kami masing-masing hingga sampai di kampus dengan keadaan selamat. Tuhan Yesus, sekarang ini kami akan memulai kuliah mengikuti Injil yang kamu berkati, sehingga apapun yang kami pelajari dan yang diberikan oleh Pak Ungki sebentar boleh kami pahami dan kami mengerti. Tuhan Yesus, berikanlah Pak Ungki kesehatan serta kesabaran dalam memberi kami materi dan juga membimbing kami selama satu semester ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, teman-teman, hari ini kita akan mencoba mendalami apa itu model pembelajaran berbasis masalah, ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan mencoba mengalami bagaimana sih proses pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti di awal teman-teman akan mencoba menyelesaikan satu masalah terkait apa? Terkait dengan persen. Ya. Kemudian setelah itu nanti kita akan lihat beberapa poin tentang model pembelajaran berbasis masalah. Ya. Oke. Nah, sebelum teman-teman masuk di proses penyelesaian masalahnya, ini asumsi yang saya buat. Jadi teman-teman membayangkan bahwa persoalan yang diberikan berikut ini, asumsinya itu siswa sudah dapat menjelaskan tentang makna dari simbol persen. Siswa juga sudah belajar tentang pecahan dan pecahan desimal. Nah, indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini, siswa dapat menemukan arti dari simbol yang memuat persen dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan siswa dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan persen. Ada yang mau ditanyakan dulu dari asumsi dan indikator yang mau dicapai? Sudah? Oke, baik. Kita lihat masalahnya. Jadi masalah yang harus teman-teman selesaikan adalah ini. Di Pak Danu akan memulai sebuah usaha, yaitu usaha jus buah. Nah, untuk itu dia membutuhkan 2 blender dan ia akan membelinya. Karena itu Pak Danu berkeliling ke beberapa toko untuk mengecek harganya. Nah, ternyata untuk blender dengan merek dan jenis yang sama, dia mendapatkan penawaran di beberapa toko. Ya, di 3 toko minimal yang dibandingkan. Di setiap toko harga sebelum mendapat potongan sama, yaitu 500.000 per blender. Nah, di 3 toko itu tawaran diskonnya berbeda-beda. Di toko Makmur, setiap pembelian blender itu mendapat potongan harga 40%. Di toko Jaya, setiap pembelian blender mendapat potongan 30% plus 10%. Di toko Sukses, setiap pembelian pertama mendapat diskon 50% dan untuk pembelian selanjutnya mendapat diskon lagi sebesar 50%. Nah, pertanyaan berilah saran kepada Pak Danu, sebaiknya ia membeli blender di toko yang mana?
jelaskan alasan kalian. Ada yang mau ditanyakan dulu masalahnya? Oke, Mbak Angel, coba jelaskan masalah yang harus diselesaikan apa? Jadi kan mau beli blender. Nah, dia mendapat 3 penawaran yang berbeda. Yang pertama 40%, yang kedua 30% plus 10%, dan yang terakhir itu 50%. Dan pembelian selanjutnya itu 50%, jadi 50%, habis itu dipotong lagi 50%. Setuju Mbak? Berapa blender yang harus dibeli? Jangan lupa 2 ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan teman-teman mencoba untuk menyelesaikan dan memberi saran kepada Pak Daniel. Jika ada informasi yang teman-teman rasa belum jelas, silakan teman-teman bisa mencari informasi, bisa di buku, bisa di coba diri sendiri, tapi boleh berdiskusi dengan kiri dan kanan.
Iya, proses kerja biasanya di hasil harga diskonnya. Ya, kalau di diskon lagi 1%. Berarti membayar 90% dari 350.000 ini.
Jadi harga aslinya dipotong 30%, setelah itu harga yang sudah dipotong 30% itu dipotong lagi 10%. Lalu yang ketiga itu pada pembelian pertama mendapatkan potongan 50%, pembelian kedua juga mendapatkan potongan 20%. Kalau saya asumsikan itu sama-sama setiap pembeliannya itu mendapat potongan 50%. Jadi 50% dari 200.000 kemudian pengambilan kedua jadi dikali 2 yaitu 5%. Sebenarnya ada hubungan ada juga kayaknya kalau sepintas itu dia ini potongan pertama ini jadi 1% aja gitu kan karena kita ada persentasenya tadi tapi setelah saya ini sama aja kalau langsung beli dua namanya pemaknaan kita kalau itu dituliskan pada semuanya
Yes, sir. Perbedaan antara setiap pembelian benda sama setiap pembelian atau mau dihitung satu-satu, misalnya bentuk pertama 40%, bentuk kedua 40%. Iya, sama saja. Kalau ini 40%, ini 40%, dengan sekaligus 40%. Ada diskonnya.
Nah, harganya tidak gratis ongkir. Kebanyakan yang di toko sukses itu menghitung 50% ya. Kalau diskonnya 50% kok ditulis panjang sekali. Kenapa nggak ditulis setiap pembelian potongan harganya 50%? Cara menemukan yang seperti itu di satu dua di satu.
Ada yang mau coba? Ada yang mau coba menjawab? Coba, yang makmur dulu. Ya, silakan. Jadi tadi kan harga di toko makmur itu 500.000 per blender, kemudian diskonnya itu 40% setiap pembelian blender. Jadi karena dia Pak Banu tadi membutuhkan 2 blender, jadi 2 dikali 500.000, kemudian mendapatkan potongan 40%, berarti 40 per 100, jadi potongannya itu sebesar 400.000. Jadi harga setelah mendapatkan potongan itu 1 juta dikurangi 400.000, yaitu 600. Terima kasih. Ada yang punya jawaban berbeda ketika mencari harga di toko makmur? Ada yang berbeda? Sama semua? Yakin? Tapi kayaknya ada yang berbeda.
rumus harga beli itu harga awal dikurangi persen diskon dikali harga awal. Kemudian harga awal yang pertama itu 500.000 dikurangi 40% dikali 500.000 sama dengan 500.000 dikurangi 200.000 memperoleh hasil 300.000 itu untuk satu blender. Kemudian untuk 2 blender itu 2 dikali 300.000 sama dengan 600.000. Terima kasih. Ya. Kita lihat jawaban Mbak Mercy dengan Mbak Cici. Ada perbedaan cara berpikir? Kalau yang itu nyari harga potongannya. Nyari harga potongan untuk berapa blender? Satu blender tapi langsung kali 2 itu. Berarti untuk Blender 2 blender. Kalau yang cici itu langsung harga satu blender. Jadi harga beli satu. Harga blender. Oke. Setuju? Beda? Jadi kalau Mbak Mercy menurut Mas Rika itu mencari potongan harga untuk 2 blender. Potongannya 400.000 baru dicari harga yang harus dibayar untuk 2 blender. Nah, kalau Mbak Cici itu mencari harga beli satu blender. Ya, dapat 300.000 lalu membeli 2 blender berarti harganya 600.000. Ada punya cara berpikir yang lain? Ada. Oh, ditulis. Ini cukup. Ada ini. Terima kasih Mas Rika. Baik, berbeda dari dua yang lain. Isi. Bagaimana cara berpikirnya Mas Rika? Bisa ke depan aja. Sambil menjelaskan apa yang dipikirkan Mas Rika, tolong jelaskan. Oke, jadi menurut saya ini diskonnya yang dari 100% dikurangi dengan diskon dari toko itu
menjadi 60%. Lalu setelah mendapatkan diskon ini dikalikan dengan harga satu blender 500.000, lalu diperoleh 300.000. Kemudian dikalikan dengan harga 2 blender menjadi 600.000. Kenapa perlu dikali 2? Karena ingin membeli 2 blender. Oke. Terima kasih Mbak Kesia. Mbak Anjel setuju dengan apa yang dijelaskan Mbak Kesia? Kalau menurut saya diskon itu kan potongan harga ya Pak. Ya. Jadi potongannya itu kan 40%, bukan 60%-nya. Jadi 60% itu yang harus di toko, yang harus dibayar di toko makmurnya itu. Berarti nggak setuju kalau 60% ini diskon. Berarti apa? Yang harus dibayar. Yang harus dibayar. 40%-nya itu baru yang diskon. Setuju nggak Mas? Ya, itu gini sebenarnya. Oke, ya. Jadi ini dicari persen yang harus dibayar. Ya, 60%. Setelah dapat persentasenya, lalu dicari yang nilai rupiahnya. Maka dikalikan dengan 500. Oke, dikali 2 karena dia membeli 2 blender. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari 3 cara ini? Tentu masih ada beberapa cara yang saya lihat juga berbeda dari yang ini, dan bisa juga seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, cukup jelas ya. Baik, sekarang kita lihat yang kedua. Ada yang mau coba? Yang di Toko Jaya. Siapa yang mau coba? Mbak Lili, yang di Toko Jaya belum? Siapa? Mbak Isa? Ya, coba Mbak. Mbak Isa. Gimana Isa? Iya, Mbak Iza. Iza. Oh, Mbak Iza. Iza. nanti hujan loh Pak. Kamu berpikir keras banget.
dipahami. Lalu nanti saya akan tanyakan apa yang teman-teman pahami dari proses ini. Juga ke depan jelaskan cara berpikirnya Pak Isa. Jadi untuk di Toko Jaya itu potongan harga atau diskonnya itu 30% ditambah 10% dari harga barangnya itu 500.000. Kemudian untuk yang pertama hitung dulu diskon yang pertama itu 30%. Nah 30% ini dikali dengan harga per blendernya itu 500.000, dapatnya itu 150.000. Kemudian harga setelah diskonnya itu karena harga awalnya 500.000 dikurangi dengan harga setelah diskon 30% yaitu 150.000, hasilnya itu 350.000. Kemudian untuk potongan yang kedua karena ditambah 10% jadinya 10/100 kali dengan harga setelah diskon yang pertama yaitu 350.000. Hasilnya itu 35.000. Kemudian karena ingin membeli 2 blender maka harga setelah diskon ini dikali 2 hasilnya 630.000. Baik, terima kasih Mbak Devi. Ada yang mau ditanyakan? Yang dijelaskan Mbak Devi betul nggak Mbak Isa? Sesuai yang Mbak Isa pikirkan? Iya. Oke. Nah, dari proses penyelesaian ini, apa artinya 30% ditambah 10%? Apakah ini artinya bukan? Terus artinya apa? Ada yang mau menjelaskan? Mas Dini? Kalau selama saya, jadi kalau misalnya itu misalnya ada barang kayak blender ini, jadi diskon itu yang dicari yang dipotong itu 30% dulu, baru nanti dari hasil 30% itu dikali sama yang 10%, dipotong lagi 10%. Setuju? Berarti 30% ini adalah 30% dari mana? Dari harga mula-mula ya, atau harga awal. Terus tambah 10% itu dari mana? Dari 30% dari harga awal. Betul? Nah, jadi 30 plus 10 itu maksudnya ini. Jadi 30% dari harga awal ditambah 10% dari 30% harga awal. Nah, kalau kita coba masukkan ya, berarti ini 30% dari berapa? 500.000 ditambah 10% dari 30% dari
500.000. Ini berapa ini? Ini berarti 30/100 kali ditambah kali 30/100 jadi 500. Ini berapa? 150.000 ditambah ya, kan 10% dari 150. Jadi oke, kalau kita cermati gitu ya, ini kan sama dengan 3 dan ini ditambah, kalau ini dikalikan ini dulu berapa? 300 per berarti ini sama dengan ini bisa saya tuliskan ya. Ini ada data lain ini. Ini berapa? Ini saya tuliskan di sini, ini kan 30% ya. Ini berapa persen? Ini kan jadi 3%. Kali, jadi sebenarnya diskonnya hanya berapa? Jadi sama enggak? Beda ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ini yang di Toko Jaya. Bapak, Ya. kenapa beda? 165. Gimana ini? Kenapa beda 165 sama Hmm. yang sebelah ini? 165
Ini baru diskonnya. Beda ya? Nah, oh, saya salah. Ada yang tahu salahnya di mana? Kalau menurut saya itunya 10% dari 70% dari harga. Kan dari harganya. Iya. 10% dari, bukan 30%, tapi dari berapa? 70%. Kenapa 70%? Yang dibayar. Yang dibayar. Nangkep nggak? Salahnya di mana? Tadi kok ada di harusnya berapa? Ini bukan 30 tapi yang salah lagi ini. Oke, harusnya berarti ini langsung saya gunakan. Ini berarti kan %7 ya. Berarti ini kan ada 37%. Berarti ini nominalnya ini 150.000, ini berapa? 35. Iya. Jadi harusnya 185. Sudah sama? Ini benar 37% dari 500.000 185. Betul. Jadi diskonnya hanya sebenarnya 37%. Ya. Oke, setelah dapat diskonnya ya, berarti harga satuannya itu nanti ini kali 2. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas? Ya, jadi minimal dari 2 toko Anda sudah tahu. Nah, sekarang toko ketiga, ada yang mau mencoba? Marina. Kenapa
Oke, terima kasih Mbak Lintang. Baik, ini cara berpikirnya Mbak Lintang. Coba teman-teman pahami. Angel bisa bantu menjelaskan cara berpikirnya Mbak Lina. Jadi yang saya tangkap itu kan diskon pembelian pertama 50% dan 50% setelahnya. Nah, untuk pembelian pertama itu 50% dikali harga blender kan 500.000, jadi 250.000 itu potongannya. Jadi untuk harga satu blender itu 500.000 dikurangi 250.000, jadi harga untuk satu blender itu 250.000. Nah, untuk pembelian selanjutnya itu kan ada diskon lagi 50%. Jadi itu 50% dari harga blender yang pertama. Jadi 50% dikali 250, hasilnya itu potongannya 125.000. Jadi untuk harga blender itu 500.000 dikurangi 125, hasilnya 375.000. Karena membeli 2 blender itu jadi yang pertama dipotong 50% ditambah pembelian kedua itu 50%. Dari pembelian sebelumnya ditambah pembelian kedua. Nah, jadi hasilnya 625.000. Setuju Mbak Lina? Oke. Pertanyaan saya, ini itu dari potongan atau dari harga blender? 50% dari, karena kebetulan sama ya potongannya dan ya, jadi ini harusnya bukan harga blender tapi 50% dari nilai potongannya. Ya. Jadi kalau begitu, apa artinya pernyataan
Artinya pembelian pertama mendapat potongan 50% dan mendapatkan potongan 50% untuk pembelian selanjutnya. Apakah ini sama dengan mendapat potongan 50%? Sama nggak? Enggak. Jadi yang betul apa? Pembelian pertama. Jadi kalau Anda membeli satu barang pertama, itu potongannya 50%. Membeli barang yang kedua untuk barang yang sama, itu tidak lagi 50%, tapi 50% dari diskon yang pertama. Di soal belanja hati-hati. Sebelum marah-marah tanya dulu ke tokonya, ini maksudnya apa? Ya. Untuk terlanjur marah ternyata maksud tokonya begini, padahal Anda mempersepsikan ini. Tidak ya. Ada yang mau tanya masih bingung? Ini Pak, kan untuk yang di bagian kedua itu kan kalau tadi sudah pakai harga setelah dipotong itu untuk harga pertama, kenapa itu masih pakai 500.000 yang untuk yang kedua harga beda? Yang mana? Yang ini? Iya. Ini baru dihitung potongannya. Jadi 50% itu potongannya dari untuk pembelian kedua. Yang di bawahnya Pak? Yang ini? Iya. Nah, kan ini baru menghitung diskonnya. Diskon untuk blender yang kedua. Berarti kalau untuk harga itu tetap dikurangi dengan harga awal ya Pak? Berarti? Iya. Kan karena ini baru dihitung diskonnya. Diskonnya adalah 50% dari diskon barang pertama. Diskon barang pertama kan 250.000. Ya. Terus berarti untuk barang kedua diskonnya adalah 50% dari diskon barang pertama. Diskon pertama ini kan 250. Jadi ini baru potongan harga. Ini adalah untuk pembelian nah potongannya 125.000, berarti harganya 375.000. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir. Dari ketiga toko, mana yang Anda rekomendasikan untuk dibeli oleh Pak? Dari mana tokonya Mbak Sari? Jadi toko kami tadi harga diskonnya, harga beli 2 bulan itu 500.000. Jadi yang paling murah. Kenapa harus yang paling murah? Karena tidak untuk menjual jusnya. Sedangkan kualitas di setiap itunya itu sama dengan harga yang berbeda. Ya, jadi alasannya adalah yang paling murah di antara ketiga toko untuk barang dan jenis yang sama. Kok nggak cari yang paling murah? Kan image-nya kalau lebih mahal itu harganya lebih, kualitasnya lebih baik. Ya kan? Kok nggak diterapkan di sini? Oke, ya. Jadi, nah dari proses ini teman-teman belajar apa saja? Devina belajar apa aja? Macam-macam diskon. Macam-macam diskon. Terus? Cara menghitungnya
cara menghitungnya, terus pemecahan masalah. pemecahan masalah. Jadi dapat 3 poin. Oke, Mbak Ira, Bisa. kok Sylvia, nggak ada yang mau ditambah? Tambah. Tambahnya tapi lebih bijak untuk melihat diskon. Lebih bijak untuk melihat diskon. Iya, biar nanti kalau misalnya ada kamu lebih bijak buat belanja dan kalau melihat diskon kan. Kalau perlu bawa kalkulator. Ada yang mendapatkan poin lain? Oke, baik. Jadi kita sudah melihat bagaimana makna dari simbol di dalam konteks penjualan sehari-hari, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ke toko pasti akan menjumpai potongan-potongan dengan keterangan seperti tadi. Ya, masih banyak yang lain sebenarnya, tapi saya angkat 3. Jadi misalnya buy one get one, ya, betul ya? Beli 1 kan dapatnya 1. Kecuali buy one get two. Nah, oke. Nah, jadi hari ini teman-teman sudah melihat bagaimana persen ini diimplementasikan dalam konteks kehidupan keseharian kita. Ya. Jadi kalau kita lihat dengan belajar persen, berarti kita akan menjadi lebih teliti ketika membeli barang. Jadi maka ketika membeli barang harus tanya dulu ke tokonya, ini maksudnya apa? Jangan beli terus punya persepsi, ketika nggak sesuai persepsi baru komplain. Itu keliru sebagai konsumen. Tokonya akan bilang, salahnya nggak nanya tadi. Itu kan persepsi Bapak, persepsi kami lah ya. Jadi artinya apa? Notasi di dalam konteks kehidupan sehari-hari itu bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada yang membuat simbol notasi. Maka ketika kita sebagai seorang konsumen, kita harus klarifikasi dulu ke penjual, ini notasi ini atau simbol ini maksudnya apa? Jangan nanti lalu kita membuat persepsi sendiri, terjadi mispersepsi, lalu menimbulkan hal-hal yang kurang nyaman, baik bagi pembeli maupun penjual. Ya. Oke, kita baru saja mencoba menjalani suatu proses dengan suatu model pembelajaran yang namanya model pembelajaran berbasis. Teman-teman sudah mengalami, menjalani, dan melihat prosesnya. Nah, menurut teman-teman, apa saja langkah-langkah dari proses yang teman-teman alami yang perlu dilakukan baik guru maupun siswa dalam proses pembelajaran berbasis masalah? Ada yang mau men-sharingkan pendapatnya?
apa sih yang harus dilakukan guru, apa sih yang harus dilakukan siswa kalau mau dibagi gitu ya. Siapa? Silakan. Jujur, jangan takut salah. Bapak juga nyoba. Ya, apa Mas Eka? Yang Mana dulu? Yang guru atau yang siswa dulu? yang guru aja dulu. Yang guru, oke. Apa? Pengenalan masalah dulu. Oke. Tapi tadi di awalnya ada asumsi. Itu perlu kan? Gimana? Ada asumsi sama indikator pencapaian. Oh, enggak. Atau berarti mulai dari pengenalan masalah. Oke. Pengenalan masalah. Oke. Lalu Terus follow up masalah ke siswanya. Jadi follow up masalah ke siswanya. terus Terus saya lupa bentar. Ya ada ke siswanya dulu. siswanya Berarti siswanya identifikasi masalah. identifikasi masalah. Oke. Terus Mencari solusi permasalahan. mencari solusi. Mencari solusi terus Jadi dalam mencari solusi, Mas Rika, apa yang dilakukan? apa? Dalam mencari solusi Nah, yang Mas Rika lakukan apa? berpikir. Oke, berpikir. Selain berpikir, ada yang lain? Cari informasi Informasi apa yang Mas Rika cari? tentang simbol persen-persenan tadi kayak apa tadi? Ya, 30%. ya yang 30% plus 10% terus Oke. pembelian pertama, pembelian kedua. Oke. Terus, Dan itu baru mulai ini memecahkan masalah. ya, memecahkan masalah. Setelah itu mengambil kesimpulan. Oke. Ada lagi? Yang di sini mau ditambah? Ya, memberikan kesempatan ke siswa presentasi atau apa namanya? Ya jelasin masalah. Pemecahan masalahnya. Siswa presentasi tentang ide penyelesaian masalah. Ya. Terus terakhir ini apa mengkonfirmasi kesimpulan. Konfirmasi kesimpulan. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Kiri maupun kanan? Kayaknya Oke, ada yang mau menambahkan? Atau ada yang nggak setuju? Ya, Mbak Lena. Masih kurang membimbing siswa dalam bahasa Inggris, jadi kayak ada interaksi dengan siswa, Yang mana? Yang sini tuh, yang di guru. membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah. Ada lagi? Ya, Mbak. Mungkin umpan balik Pak, Umpan balik untuk yang di sini atau yang di sini? untuk guru. Guru. Umpan baliknya ini yang Mbak mau rasakan individu atau kelas? Untuk kelas. Kelas. Oke, ada lagi? Mungkin
penerapan pengetahuan di mana? Guru atau siswa? Guru. Pengetahuan tentang apa? Misalnya memberikan siswa untuk menerapkan kembali keterampilan dalam pengetahuan pembelajaran. Oh, kesempatan mengimplementasikan apa yang diketahui siswa. Masih ada? Oke, ada lagi yang mau ditambahkan, teman-teman? Yang siswanya Ya. menjelaskan masalah. Menjelaskan masalah setelah mengambil kesimpulan atau menjelaskan apa? Dia presentasi masalah, maksudnya presentasi kesimpulan. Oh, Menjelaskan kesimpulan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, kita lihat di bagian sisi guru. Yang pertama, tentu sebelum mengenalkan masalah, membuat masalah dulu. Ya Pak, setelah membuat masalah, baru masalah itu diberikan kepada siswa. Pada saat saya memberikan tadi masalahnya kepada teman-teman, apakah hanya ini masalahnya selesaikan? Enggak. Saya melakukan apa? Belum sih. Memberikan gambaran permasalahannya seperti apa? Apakah saya yang memberikan? Yang saya minta Mbak Angel tadi belum apa ya? Mengkonfirmasi masalahnya. Yang dipikirkan siswa. Jadi mengkonfirmasi pemikiran siswa tentang masalah yang akan diselesaikan. Ya. Jadi itu bagian dari proses pengenalan masalah dan pemahaman. Ya. Jadi tahap pertama itu secara garis besar orientasi. Jadi orientasi siswa pada masalah. Orientasi ini maksudnya apa? Membuat siswa mengenali masalahnya. Bisa dengan cara tadi, kalau guru yakin siswa sudah memahami, bisa meminta umpan balik. Jadi umpan baliknya apa? Siswa diminta menjelaskan apa yang kamu kata tentang masalah. Ya. Oke, setelah siswa paham, lalu diatur. Mau dikerjakan secara individu atau kelompok. Kalau ini tadi secara individu, tapi bisa juga kelompok. Ya. Nah, maka masuk ke sini. Siswa mulai mengidentifikasi masalah dan seterusnya, ya, mencari solusi, memecahkan masalah, termasuk mencari solusi di sini, cari informasi. Ya. Yang belum adalah diskusi dengan teman kiri dan kanannya, bisa ditambahkan di situ. Nah, sambil siswa melakukan yang di sebelah kiri, yang dilakukan yang guru adalah ini, membimbing siswa. Bagaimana cara saya membimbing siswa? Yang teman-teman amati. Apakah saya langsung memberitahu solusinya? Enggak. Terus? Jadi saya mencoba memahami bagaimana proses teman-teman berpikir. Nah, ketika misalnya ada masalah seperti nomor 3 tadi, paling banyak masalah ditemui di nomor 3 karena itu enggak umum ditemui.
Apakah saya langsung memberitahu? Enggak. Terus yang saya minta Anda lakukan apa? Coba cari referensi, cari sumber. Karena apa? Itu saya lakukan karena teman-teman belum punya ide. Dan saya belum melihat dari mana starting point teman-teman akan mulai. Maka saya minta mencari ide supaya teman-teman bisa menentukan, oh ini diawali dari penyelesaian seperti ini. Nah setelah itu baru saya melakukan proses membimbing kembali, menanyakan kok bisa seperti ini, gimana dan seterusnya. Jadi membimbing di sini bukan dalam arti memberitahu. Ya. Oke, umpan balik secara klasikal tentu setelah presentasi. Jadi saya memberi kesempatan pada siswa untuk presentasi. Tujuan dari presentasi apa sih? Apa? Agar siswa itu bisa menjelaskan ide pemikiran itu seperti apa. Jadi mungkin siapa tahu ide pemikiran dari teman-teman kelas itu beda-beda. Jadi bisa aja itu menjadi sebuah ilmu yang baru. Siapa tahu siswa lain itu nggak kepikiran gitu loh, cara siswa yang presentasi itu berpikirnya seperti apa. Terus kalau misalnya berbeda cara berpikirnya, itu kan bisa yang berbeda itu disuruh muncul lagi ke depan agar semakin banyak gitu Pak cara pandang, cara menyelesaikan soalnya seperti apa. Jadi maksudnya adalah memberikan referensi untuk teman-teman lain. Ya. Jadi ketika saya membahas soal pertama, teman-teman tadi kesulitan ketika ditanya ada cara lain, sama Pak, jawabannya 600.000. Jawabannya memang 600.000. Jadi prosesnya, nah itu. Jadi bagi guru yang penting adalah mencoba menelaah bagaimana siswa dan saya melihat di nomor 1 itu paling banyak variasinya. Dari mana saya tahu? Nah, karena saya berkeliling. Jadi tujuan berkeliling bukan mengamati siswanya mengerjakan atau enggak, tapi melihat bagaimana setiap siswa itu berproses. Sehingga saya tahu, oh ada variasi sini. Maka saya pastikan nanti ketika presentasi, baik tidak hanya saya munculkan satu jawaban. Ya. Oke. Nah, tetapi yang cenderung jawabannya hampir sama, seperti soal nomor 2, itu saya melihat hampir semua sama proses berpikirnya. Maka saya tidak melakukan menampilkan beberapa jawaban, tapi yang saya lakukan apa? Ketika tadi jawaban kedua siapa ya? Isa, saya minta menjelaskan? Tidak. Yang saya minta jelaskan? Ya. Nah, tujuannya apa? Saya memproses idenya Isa itu dipahami oleh Devi. Kalau dia paham berarti dia akan punya. Ya. Oke. Nah, lalu yang terakhir sebelum masalah kedua, saya menunjukkan bahwa 30% plus 10% itu tidak sama artinya dengan 40%. Itu penting untuk membuat kesimpulan bahwa dari proses ini ternyata kenapa yang di toko A itu bisa lebih murah karena diskonnya ternyata lebih besar 40% dibandingkan toko yang kedua hanya 37%, gitu ya. Nah setelah itu baru adanya penguatan setelah siswa memproses. Nah inilah proses kalau kita mau membelajarkan dengan pembelajaran berbasis masalah. Ya.
Tetapi sebenarnya kalau kita lihat TBM itu ada satu yang tidak dipenuhi dari proses ini, yaitu apa? Interdisipliner. Jadi ini lebih fokus pada nuansa konten matematik. Interdisipliner antar bidang itu belum tampak dari proses ini. Jadi ini sebenarnya kalau mau dilihat ini lebih pendekatannya ke pendidikan matematika ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat PMR itu adalah sebenarnya problem based tetapi yang memang spesifik ke bidang matematika. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Nah, di mana sebenarnya interdisipliner nanti yang next step itu akan kelihatan interdisipliner. Oke. Semoga ini memberi gambaran ke teman-teman bagaimana sebaiknya kita akan berproses dengan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Ya. Untuk besok kita akan melihat secara tepat saja tentang format modul ajar atau hal-hal yang perlu ada di modul ajar. Kemudian teman-teman sudah bisa memulai untuk membuat modul ajar. Kalau butuh buku referensi di sini ada untuk SD tapi terbatas. Tetapi teman-teman sudah bisa mencari juga buku-buku paket untuk SD yang sudah diterbitkan berdasarkan kurikulum Merdeka. Bentuknya soft copy dan free, jadi teman-teman bisa download. Oke, jadi untuk besok di awal kita akan melihat modul ajar itu seperti apa sih. Ini hanya mengulang ya. Atau sesuatu yang baru, saya harap enggak. Jadi hanya memberikan penekanan beberapa poin yang penting yang perlu diperhatikan. Terus setelah itu kita masuk pada modul. Jadi siapkan masalah-masalah yang mau diselesaikan. Kalau saya banyak-banyak ya, waktu teman-teman hanya 30 menit, jadi bayangan saya hanya satu masalah. Besok jam 12. Jadi kuliah selalu dimulai jam 12. Kalau enggaknya selalu jam 12, selesainya nanti maksimum ya. Oke, baik. Ada yang bertanya? Sudah jelas? Besok karena kita akan bekerja, tolong membawa laptop. Untuk pengolahan kabel akan disiapkan dan internet. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu besok siang jam 11. Saya selalu teman-teman. Terima kasih.